Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita hari ini di pembelajaran matematika, kita masuk di sistem koordinat ya. Kita masuk di bab 2 aja dulu, nggak apa-apa. Yang pertama adalah untuk posisi titik pada bidang koordinat. Sebelumnya saya mau tanyakan, apakah kalian sudah mempersiapkan buku buku kotak-kotak atau buku streaming ya namanya? Yang belum nanti bisa menyiapkan lagi ya untuk pembelajaran di materi bidang koordinat selanjutnya. Nanti poin apa saja yang ada di dalam bidang koordinat? Yang pertama adalah posisi titik pada bidang koordinat. Di dalamnya itu meliputi membaca posisi titik menggunakan bidang koordinat. Yang kedua, membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat. Kemudian yang ketiga, jarak tempat terhadap garis sumbu. Kita masuk bab selanjutnya. Yang pertama adalah membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Di samping dalam PowerPoint ini nanti kalian bisa melihat ada di buku BSE ya yang warna kuning, matematika kelas 8 yang semester 1 itu. Kalian bisa lihat ringkasan materi lebih detailnya lagi itu ada di situ ya. Namun Ustadzah secara ringkaskan buatkan video pembelajaran seperti ini ya. Kita ulang lagi. Itu ada bidang koordinat ya, itu ada nama-nama hotel yang di titik-titiknya itu ya. Di titik itu ada hotel, ada bank, ada kantor pos, ada pasar, ada sekolah. Kita akan lihat penempatan titik ya. Kita lihat yang pertama, untuk hotel terletak pada koordinat berapa itu? Untuk yang bagian X itu yang sumbu mendatar ya. Ada juga yang sumbu Y. Sumbu Y adalah sumbu yang tegak lurus ke atas dan ke bawah. Untuk yang di X itu bisa dilihat dari A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian untuk yang di sumbu Y itu ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya ya sampai di atas. Kita paham semua ya untuk mana angka-angka yang ada di sumbu X dan sumbu Y ya. Kita lihat kembali, untuk hotel berarti terletak pada koordinat untuk menempatkan titik itu yang di depan itu adalah sumbu X dulu ya. Jadi X, Y. Sumbu X, Y. Untuk yang hotel itu berarti sumbu X-nya berapa satuan? Kita lihat bersama. Dari A, B, C. Berarti C ya. Kita tulis yang pertama adalah C, untuk bagian atasnya itu di sumbu Y-nya ada berapa ke atasnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga hotel terletak pada koordinat C, 5. Begitu pula untuk bank. Kita lihat ya, untuk titik yang sebelahnya hotel adalah titik bank ya. Kita lihat bank itu terletak pada koordinat berapa? Di sumbu X dulu itu ada dari A sampai apa? Itu banknya. Berarti A, B, C, D, E, F. Kemudian untuk di sumbu Y itu berapa? Ke atasnya 1 sampai 5. Berarti 5 ya. Sehingga bank terletak pada koordinat F, 5. Begitu pula untuk pasar dan sekolah. Pasar, sekolah, kantor pos ya, bisa kalian lihat sendiri. Di situ sudah ada koordinatnya. Nanti bisa lebih dipahami lagi ya. Kemudian
Yang kedua adalah membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius, ya. Cara membaca letak titik pada sistem koordinat kartesius sebagai berikut. Yang pertama, gunakan titik asal 0,0 sebagai titik acuan untuk menentukan titik A, X, Y, ya. X itu adalah absis, Y-nya adalah ordinat, ya. Jadi untuk menentukannya itu selalu yang di depan adalah X, yang belakang Y, ya. X adalah nama lainnya absis, Y adalah ordinat. Kemudian yang B, atau yang kedua, nilai X pada sumbu X menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah mendatar, arah ke kanan atau arah ke kiri, ya. Kemudian yang ketiga, nilai Y pada sumbu Y menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah tegak atau arah ke atas atau arah ke bawah, ya. Bisa dilihat di slide sebelumnya itu hampir sama, ya. Oke, ulang lagi. Misalnya menentukan koordinat titik A pada gambar 2.3 yang ada di koordinat di atas ini. Titik A itu berarti dari titik 00, ya. Kita lihatnya dari titik awal. Titik awalnya adalah 0,0. Melangkah 5 satuan ke kanan. Kalian lihat titik A dari 0 ke kanannya itu ada 5 satuan. Geser, ya. 0 dari 1 dihitung 1. 1 kedua 1 lagi. Sampai akhirnya di 5, sehingga itu 5 satuan. Sehingga X-nya sama dengan 5. Dilanjutkan ke atas. 2 satuan, ya. 2 satuan. Jarak awalnya sama di titik 0, ya. Berarti dari 0 ke 1, 1. 1 ke 2, 1 lagi. Sehingga ada 2 satuan atau 2 langkah. Sehingga ditulis Y sama dengan 2. Sehingga titik A di sini adalah titik A di sini posisinya 5,2. Dari X, Y dulu, ya. X-nya itu 5, Y-nya 2. Kemudian yang ketiga, jarak tempat terhadap garis sumbu, ya. Kalian lihat, perhatikan untuk koordinat kartesius kepada gambar koordinat kartesius yang ada di slide ini. Berikut ini, saya contohkan dulu, ya. Berikut ini beberapa informasi yang dapat diperoleh dari gambar di atas. Yang pertama A, kalian lihat, perhatikan dengan cermat, ya. A, SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan terhadap jalan X. Kita lihat SMP Negeri 1. Berapa satuan terhadap jalan X? Itu ada 3 satuan, 1, 2, 3. Dan berjarak berapa satuan terhadap jalan Y? Berarti untuk menuju ke jalan Y itu ada berapa langkah atau berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bisa ditulis SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan terhadap jalan X dan berjarak 5 satuan terhadap jalan Y. Oke. Untuk yang B, Ustazah contohkan satu lagi, ya. Rumah belajar berjarak 6 satuan. Kita lihat dulu untuk rumah belajar di mana posisinya. Oke, di sebelah kiri, ya. Rumah belajar itu ada titiknya, ya. Rumah belajar berjarak 6 satuan terhadap jalan X. Jalan X itu berarti yang mendatar, berarti posisinya ke bawah. Dihitung atau diikutin langkah dalam kotaknya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga ditulis berjarak 6 satuan terhadap jalan X.
Kalau terhadap jalan Y itu berarti yang mendatar atas bawah. Jalan Y itu berarti terhadap rumah belajar itu berarti ke kanan ya, ke kanannya. Dihitung ada berapa langkah atau berapa satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya, 6 satuan. Sehingga bisa ditulis rumah belajar berjarak 6 satuan terhadap jalan X dan berjarak 6 satuan juga terhadap jalan Y. Yang C bisa dibaca sendiri ya nanti ya, sama diperhatikan lagi. Oke. Setelah penjelasan dari Ustadzah tadi, Ustadzah akan pengen melihat kalian ya, apakah tadi penjelasannya sudah paham atau belum. Lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal di sini sebagai latihan. Nanti diharapkan kalian bisa lebih memahami lagi materi yang tadi. Kalian juga bisa menggunakan, kalau belum paham, bisa membuka lagi video dari link YouTube yang kemarin Ustadzah share juga, atau mencari referensi di buku lain atau video lain, dan juga di buku BSE yang kalian pinjam juga bisa. Oke, jika ada pertanyaan kalian boleh wabrik Ustadzah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.